Abad ke-21, abad perubahan. NFTs NFT are not a representing scam. We share a global photos commons. and videos. NFTs are internet native infrastructure that is I'm going to give you seven peer-to-peer. examples. Tradable character. Pada abad ini, teknologi berkembang dengan begitu cepat dan pesat hingga membawa banyak perubahan bagi kehidupan, ekonomi, lifestyle atau gaya, dan masih banyak hal lainnya yang terpengaruh oleh perubahan teknologi. Kita mulai mendapat banyak informasi baru. Ada crypto, NFT yang dulu viral dengan foto Ghazali, blockchain, pembaharuan media sosial, metaverse, dan lainnya. Di era perubahan ekonomi yang begitu pesat ditambah dengan jumlah pengguna media sosial yang terus meningkat, menimbulkan budaya baru yaitu flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Oleh karena itu, jangan heran jika sekarang kita banyak melihat di media sosial orang yang pamer harta, pamer kekayaan, pamer kesuksesan di usia muda. Banyak orang yang memberi saran kepada kita agar kita sukses di usia muda. Bahkan mereka juga memberi contoh dengan cara memberikan cerita kisah orang mereka sukses dari nol sampai kaya di usia yang sangat muda. Dengan adanya sosial media yang sering kita jumpai menampilkan cerita tersebut, membuat kita minder melihatnya hingga pikiran kita mulai menyelut. Mengapa banyak orang yang bisa berhasil di usia sangat muda, sedangkan saya kenapa tidak bisa? Lalu mulai dari situ kita mulai mencari rahasia kesuksesannya. Saya pernah mencoba berbagai cara untuk bisa sukses di usia muda, hingga akhirnya saya menemukan laman Instagram menawarkan kekayaan melalui trade sambil pamer mobil yang ada di belakangnya. Bahkan orang tersebut juga membuat postingan bagi-bagi uang dengan nominal yang tidak sedikit kepada orang asing secara cuma-cuma. Oleh karena itu, saya mencoba keberuntungan saya di dunia trading. Kurang lebih setelah menekuni selama 3 bulan, bukan untung namun buntu. Ternyata saya terjebak di dunia trading binary option. Saya mencoba untuk mempertanyakan ulang, apakah sukses itu harus selalu dicapai dengan cara yang tepat? Dari 3 bulan yang merugikan itu, saya diajari oleh mentor saya, semakin tinggi resiko yang berani diambil, maka semakin tinggi pula untuk sukses. Namun faktanya, saat saya memberanikan diri, hasilnya justru bertolak belakang. Pertama gagal di 3 bulan pertama, guru saya mengatakan kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Oleh karena itu, saya tetap memegang teguh prinsip high risk high return, justru menghantarkan saya kepada kehilangan uang yang lebih banyak lagi. Bersamaan dengan kejadian itu, mentor saya mengingatkan kepada saya bahwa itu hanyalah sebagian proses untuk menuju kesuksesan. Ya, itu yang dikatakan mentor saya, yang mengatakan bahwasanya ia sukses di usia muda karena berani mengambil resiko. Hingga saat itu, saya menyadari sesuatu, bahwa saya menjadi minder kepada orang yang menunjukkan bahwa mereka sukses di usia yang sangat muda, dan minder kepada mereka yang menuntut saya untuk lebih berani mengambil resiko. Saya bukan orang yang berani mengambil resiko tinggi, meski awalnya saya adalah orang yang berani mengambil resiko. Banyak orang yang memotivasi agar keluar dari pekerjaan untuk mengejar mimpi agar kekayaan lebih cepat didapat. Namun faktanya, orang yang memiliki kecenderungan berhasil lebih besar bukanlah mereka yang berani mengambil resiko, melainkan mereka yang paham bagaimana cara mengelola risiko untuk mencapai kesuksesan. Pernyataan ini dapat dibuktikan dari sejarah penjualan buku Roberto Kiyosaki pada awal tahun 2000-an. Buku tersebut banyak mempengaruhi pembacanya sehingga terjadi peristiwa besar di Amerika kala itu. Itu terjadi peristiwa resign secara serentak dan besar-besaran. Kebanyakan karyawan ingin mewujudkan mimpi mereka sendiri. Namun, bukannya sukses, mereka justru kembali melamar bekerja karena kehabisan uang. Dan beberapa lainnya berhasil membuat usaha kecil-kecilan dengan gaji yang lebih kecil daripada saat ia menjadi karyawan. Dalam hal ini kita bisa belajar, para pengusaha yang gagal adalah mereka yang berani mengambil resiko dengan penuh percaya diri terhadap ide bisnisnya. Mereka berani untuk segera keluar dari pekerjaan tetapnya agar mereka bisa mewujudkan bisnisnya yang masih belum jelas keberhasilannya. Namun sebaliknya, ada fakta menarik, yaitu kebanyakan para pengusaha sukses memulai bisnisnya dengan tetap mempertahankan pekerjaan tetapnya. Kita ambil contoh besarnya, Bill Gates. Ya, orang yang kita kenal sangat berani dalam mengambil resiko. Mungkin kita pernah mendengar bahwa ia keluar dari Harvard University untuk meraih kesuksesan dengan proyek Microsoft-nya. Ternyata Bill Gates mengambil izin untuk absen dari universitasnya agar apabila Microsoft tidak berjalan dengan lancar, ia masih bisa melanjutkan di Harvard University. Juga ada fakta menarik dari pencipta produk bergengsi, yaitu produk Apple. Ya, penciptanya adalah Steve Wozniak yang mempertahankan pekerjaannya sebagai teknisi saat ia merancang komputer Apple I. Dari situ dapat disimpulkan bahwa para pengusaha sukses cenderung akan memilih mengelola resiko daripada mengambil resiko bermodalkan keyakinan tanpa ilmu. Ya, tiap orang tentu memiliki profil resikonya masing-masing dengan lebih banyak pertimbangan seperti ekonomi keluarga, target, bahkan hutang jika ada. Tentunya
hal yang paling berpengaruh adalah pengalaman, tingkat pemahaman kita dalam mengelola finansial kita, serta ilmu yang kita miliki yang akan menjadi penentu besar kecilnya suatu risiko profil kita. Jika Anda bukan orang yang berani mengambil risiko, bukan berarti Anda tidak bisa sukses, karena kesuksesan tidak ditentukan oleh keberanian seseorang mengambil risiko. Kesuksesan ditentukan oleh bagaimana cara orang tersebut mengelola risiko, sehingga kita tidak perlu bersusah payah membuat hidup kita menjadi lebih sulit dengan memaksakan diri untuk mengambil risiko yang bahkan dapat membuat diri kita merasa tidak nyaman. Jika kita ragu serta tidak nyaman dengan pilihan tersebut, maka janganlah terlalu dipaksakan, sebab justru rasa khawatir terhadap risiko akan membuat kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar, sehingga rencana dan perhitungan risiko kita bisa menghasilkan eksekusi yang matang dan menguntungkan. Kesimpulan akhirnya, saringlah kembali motivasi yang disampaikan oleh motivator mengenai perjuangan orang sukses dari nol sampai ia benar-benar sukses. Baik, saya cukupkan bagaimana pendapat pemirsa mengenai video ini. Jika pemirsa memiliki pendapat, bisa ditulis di kolom komentar. Disclaimer, video ini tidak dibuat untuk dijadikan acuan kalian berbisnis. Namun video ini adalah hasil dari riset yang saya lakukan di berbagai media dan beberapa buku yang saya sampaikan kembali dalam bentuk video narasi. Dan jangan lupa support kami dan nantikan video selanjutnya.